Siap, terima kasih. Ya, Baik, jelas, Mas. Terdengar. siap. Videonya belum nyala, Mas. Oh, siap, sebentar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu serta rekan semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Wirasatya, selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini dalam acara Ruang Belajar Data dengan Data Wujudkan Cita. Nah, pada episode kali ini, Ruang Belajar Data mengusung tema WebGIS dalam hitungan menit dengan memanfaatkan kekuatan chatbot AI. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi yang cerah ini, mungkin kita bisa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar serta ilmu yang nanti akan diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke dalam acara, mungkin ada baiknya saya mau memberikan pantun dulu nih Bapak-bapak, Ibu-ibu sama rekan-rekan semua ya, supaya lebih semangat gitu paginya. Oke, mohon izin. Jalan-jalan ke Taman Ria. Jangan sampai lupa, Cakep. jangan sampai lupa naik wahana. Cakep. Ruang belajar data resmi dibuka. Mari kita gali ilmu bersama. Cakep. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Cakep. Oke, baiklah. Mungkin pada Suaranya hilang, Mas. Kemute. ya, baik, sudah. Terima kasih. Baik, mungkin pada ruang belajar data pada kali ini mungkin masih ada ya yang baru mengikuti nih mungkin ya. Jadi masih bingung nih apa sih yang sebenarnya nih ruang belajar data itu untuk apa gitu. Nah, jadi ruang belajar data ini merupakan kegiatan rutin ya yang diinisiasi oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan dilaksanakan setiap bulan dengan tema terkait data yang tentunya menarik nih di setiap episodenya. Jadi kami selalu berganti-ganti tema ya. Kami juga sangat terbuka bila nanti ada masukan dari rekan-rekan semua yang mau memberikan tema-tema gitu juga boleh nanti pada episode berikutnya nanti boleh memberikan masukan kepada kami juga. Oke, baiklah. Jadi pada episode ke-14 kali ini kita akan mempelajari WebGIS dalam hitungan menit nih dengan menggunakan kekuatan atau keunggulan dari chatbot AI ya. Sedikit banyak mungkin Bapak, Ibu dan teman-teman di sini ada yang sudah cukup familiar ya atau paling enggak sudah pernah mendengar tentang WebGIS atau Artificial Intelligence yang manfaatnya memang cukup banyak ya untuk digunakan dalam analisis infrastruktur atau perencanaan ruang apabila nanti kedua hal tersebut dikombinasikan. Nah, untuk pembahasan lebih mendalam, kita hari ini akan didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mohon izin, sebelumnya apakah Mas Bramantio Marjuki sudah bergabung? Halo, ya, selamat pagi Mas Ira. Oke. Cukup jelas nggak siap. suara saya? Siap, cukup jelas Mas Bram. Mohon izin Mas Oke, Bram. Jelas, Pak. Halo. Siap. Oke. Nah, ini kalau seperti kata pepatah ini kan tidak kenal maka tak sayang nih. Jadi sebelum masuk ke dalam materi ya, izinkan saya nih untuk memperkenalkan secara singkat narasumber pada pagi hari ini yaitu Mas Bramantio Marjuki. Oke, Mas Bramantio Marjuki ini seorang praktisi GIS yang saat ini diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa 3.
Kementerian PKP. Nah, Mas Bram ini beliau sudah meraih gelar sarjana Geografi Lingkungan ya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008, kemudian meraih gelar Pasca Sarjana Pembangunan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro pada tahun 2018. Selain itu juga Mas Bram ini sudah memiliki pengalaman yang banyak ya, sudah malang melintang ini di dunia GIS ini. Mulai dari remote sensing atau pemetaan, survei dengan menggunakan drone lidar juga sudah hatam lah ibaratnya ya, kalau dalam dunia GIS ini udah luar biasa ini. Beliau juga seorang pilot drone yang tersertifikasi ya. Gitu kira-kira. Iya. Jadi Tapi udah expired. ya tapi pengalamannya sudah mumpuni ini. Jadi dengan keahlian dan pengalaman beliau nih di bidang spasial, di bidang GIS, jadi kami yakin wawasan beliau akan sangat inspiratif dan bermanfaat bagi kita semua ya, bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang bergabung pada ruang belajar data pada hari ini. Oke, baiklah. Sebelum beralih ke narasumber untuk memberikan materinya, mungkin saya akan menginformasikan ya untuk Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, silahkan memanfaatkan fitur raise hand atau nanti bisa menulis di chat pada kolom chatnya ya, menulis pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengisi daftar hadir serta mengunduh virtual background yang telah dibagikan oleh panitia pada kolom chat. Nanti mungkin bisa di-share lagi. Nanti mungkin kami share lagi. Kemudian kami informasikan juga virtual background-nya ini hanya dapat digunakan pada Microsoft Teams versi desktop ya. Kemudian juga materi paparan nanti akan kami sampaikan setelah kegiatan ini selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Mas Bram untuk dapat memulai memaparkan materinya ya, selama kurang lebih 90 menit. Nah, nanti mungkin di sela-sela diskusi dan penyampaian materi, mungkin nanti Mas Bram, apakah berkenan Mas Bram jika nanti di tengah sesi ada yang mau bertanya? Oh, boleh, silakan. Biar nanti nggak boring ya, biar diskusinya bisa interaktif. Jadi nggak ada masalah jika nanti dalam penyampaian diinterupsi atau mungkin ada yang ingin bertanya atau mengklarifikasi dari apa yang saya sampaikan, boleh aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Bram. Baiklah, mari kita mulai. Saya serahkan kepada narasumber pada hari ini ya, Mas Bram. Monggo dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mas Fira. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di dalam webinar ruang belajar data yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kementerian PU. Senang sekali pada kesempatan pagi ini dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Mungkin ada juga wajah-wajah yang saya kenal, ada Pak Adi Surya dari Pusdatin, juga mungkin Bapak Ibu yang lain. Kebetulan ini pesertanya cukup banyak ya, 270. Terima kasih atas ketertarikannya ya untuk hadir. Moga-moga nanti materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua atau bisa menjadi minimal tambahan pengetahuan ya. Barangkali Bapak Ibu nanti di dalam pekerjaan memerlukan pembuatan seperti peta online atau web GIS, mungkin dari apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi wawasan, dan kedepannya makin banyak yang bisa bikin ya, walaupun mungkin saya yakin tidak semua Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mendalami teknologi web. Makanya peran dari teknologi AI ini atau teknologi chatbotnya nanti itu akan sangat membantu sekali. Nanti akan saya coba uraikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, Mas Wira, jadi nanti nggak apa-apa apabila ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, nanti silahkan diinterupsi saja, mungkin Rajan, atau mohon dibantu ya Mas Wira ya, untuk nanti diinterupsi, karena mungkin nanti sambil share screen saya mungkin agak kesulitan mengamati di
tampilan yang ada di Microsoft Teams, jadi mohon nanti diinterupsi saja. Takutnya nanti yang raise hand tidak ternotis. Siap, Mas Bram. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, saya akan langsung mulai. Ya, saya screen dulu. Jadi saya ada ini. Yang pertama, saya ada sekitar berapa ya ini? Sekitar 24 slide, tapi sepertinya penjelasannya nanti nggak terlalu lama ya. Sisanya nanti bisa dipakai untuk diskusi atau nanti sambil demo. Saya akan demokan proses di chatbotnya seperti apa dan hasilnya bagaimana, nanti error yang ditemui seperti apa, misalnya nanti ada error, terus nanti bagaimana kita ngakalin error itu supaya bisa diperbaiki gitu ya. Oke, saya mulai dulu. Bentar. Jadi materi yang saya sampaikan pada pagi ini adalah bagaimana membangun WebJS dalam beberapa menit. Ya, ini judulnya mungkin agak clickbait ya. Sebenarnya proses membangun WebJS itu sebenarnya tidak sederhana. Jadi kompleks. Semua tergantung pada ininya ya, pada tujuan kita membangun WebJS itu sendiri seperti apa gitu. Bagaimana apa fitur dari WebJS yang ingin dikembangkan, tujuannya apa, goalsnya apa, kemudian datanya bagaimana, infrastrukturnya seperti apa. Sebenarnya itu tidak simpel ya. Cuman mungkin jika kita ada keperluan membangun peta online yang tujuannya hanya menampilkan data, mungkin saya sederhana menampilkan data, mungkin disinilah peran chatbot itu nanti bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Karena kan kadang apa ya, tidak selalu kita itu membangun WebJS itu harus yang ini ya, yang kompleks, yang modern, yang lengkap, yang fiturnya banyak. Kadang-kadang kita hanya sesimpel memerlukan untuk menampilkan data. Nah, ini nanti fokus saya akan lebih ke arah situ ya. Jadi ke membangun WebJS sederhana, yang penting tujuannya bisa menampilkan data dan bisa dilakukan atau dibuat dalam waktu yang tidak terlalu panjang ya, dengan memanfaatkan teknologi chatbot AI. Oke, secara outline saya akan breakdown dari presentasi saya ini ya empat aspek. Yang pertama terkait HTML, CSS, dan JavaScript dalam web mapping. Nah, jadi kalau dalam membangun WebJS itu yang paling penting adalah sebenarnya pengetahuan tentang pemrograman web ya. Itu sebenarnya basic sekali, pokok dan sebisa mungkin harus dikuasai. Tapi mungkin sebagian dari kita mungkin entah dulu sekolahnya atau kuliahnya itu bukan di bidang IT. Nah, sehingga kita dulu mungkin sepanjang perjalanan hidup tidak terlalu banyak waktu atau tidak memiliki banyak kesempatan untuk belajar tentang teknologi web atau programming web. Nah, sehingga ketika dalam bekerja ternyata kita membutuhkan itu gitu. Nah, ini kita agak kesulitan. Nah, itu juga yang saya alami sebenarnya di apa ya, di dalam perjalanan karir bekerja saya gitu. Jadi dulu saya punya banyak ide gitu ya tentang bagaimana sih pengen membangun WebJS itu yang bagus, yang bisa menampilkan banyak data, tapi saya nggak ngerti programming web. Nah, sehingga akhirnya pertama harus nyari orang yang bisa membuat itu, mungkin meng-hire konsultan atau meng-hire tenaga ahli atau meminta jasa dari orang tertentu gitu ya untuk membangun web. Tapi kadang kita ada banyak kendala seperti anggaran dan lain-lain. Nah, sehingga pada akhirnya kita harus membangun sendiri. Nah, waktu itu banyaklah kesulitannya. Tapi dengan adanya teknologi AI, ternyata surprisingly sangat banyak membantu Bapak Ibu. Jadi apa ide-ide yang ada di kepala itu, pengen bikin A, pengen bikin B, pengen bikin C, itu bisa diimplementasikan. Walaupun pengetahuan pemrograman webnya gitu kurang gitu ya. Terutama saya sendiri juga, saya sampai sekarang masih merasa bahwa pengetahuan dan skillnya dalam pemrograman web masih kurang gitu. Nah, tapi minimal kita harus ngerti ya sedikit aja gitu tentang
tentang pemrograman web baik HTML, CSS ataupun JavaScript minimal 3 itulah. Nah, nanti konteksnya akan saya bawa ke web mapping. Kemudian yang kedua tentang geospatial JavaScript library. Nah, ini juga penting karena untuk konteks di dalam pengembangan WebJS pada saat ini tuh sekarang sudah banyak pihak-pihak gitu ya, baik yang komersil maupun yang open source itu yang sudah mengembangkan yang namanya JavaScript library, yang itu istilahnya nanti kode-kode yang sudah dibuat yang bisa kita manfaatkan. Jadi membangun WebJS itu tidak harus dengan membangun kode dari nol ya. Sebenarnya banyak library-library itu yang bisa kita pakai. Nanti sudah ada kayak bahasanya function ya, function atau sintek yang bisa kita pakai langsung sehingga kita tidak perlu membangun kode dari awal. Ibaratnya apa ya? Mungkin analoginya itu jika kita ini ya kita membuat video mungkin ya sekarang kan sudah ada kayak Canva gitu ya, Canva atau CapCut gitu yang sudah memberikan banyak template, filter dan lain-lain sehingga kita sudah nggak mengurangi effort untuk dalam proses editing ya. Nah, mungkin analoginya bisa jadi mirip seperti itu. Nah, Geospatial JavaScript Library itu sudah banyak dan membantu dalam pengembangan website. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, yang ketiga tentang web friendly geospatial data format itu maksudnya adalah bahwa geospatial data format data spasial itu banyak banget ya sekarang ini mungkin ada ratusan format baik vektor maupun raster gitu. Yang paling terkenal contohnya misalnya set file itu sudah digunakan dari tahun berapa ya, mungkin dari tahun 90-an awal gitu. Sampai sekarang ternyata masih populer walaupun bagi orang yang sudah paham dan mengerti tentang teknologi geospasial, format set file itu benar-benar jelek, asli minta ampun jeleknya dan udah nggak bisa dipakai lagi sebenarnya. Tapi karena dia populer masih banyak yang pakai gitu. Nah, nanti kita akan fokus ke format data geospasial yang dia itu web friendly, artinya bisa dipakai untuk menampilkan di dalam menampilkan data spasial di dalam web ya, karena memang tidak semua format data spasial itu web friendly. Kemudian yang keempat tentang chatbotnya sendiri, banyak ya chatbot AI sekarang yang sudah dibangun gitu. Yang paling terkenal misalnya ada ChatGPT ya yang pertama kali muncul, kemudian ada dari Google ada Gemini, kemudian ada juga Grok dari Twitter atau X sekarang, kemudian juga dan yang lain-lain gitu. Nah itu dalam konteks nanti membangun WebJS itu ternyata kemampuannya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang bisa menerjemahkan prompt ya atau ini apa namanya bahasa Indonesianya prompt apa ya? Ini perintah ya. Nah, perintah yang kita berikan dengan bagus, ada juga yang dalam tanda kutip tidak terlalu pintar menerjemahkan dari prompt yang kita beri. Nah, sehingga hasil kodenya bisa jadi mungkin nanti masih banyak kesalahan atau banyak error atau banyak bug. Nah, itu beda-beda. Nanti kita akan coba tes ya di sesi demo session. Saya akan tunjukkan berbagai layanan chatbot yang sudah ada sekarang dan jika kita pakai untuk untuk membuat WebJS itu apakah sudah bagus atau ternyata banyak yang harus diulang-ulang atau diperbaiki promptnya dan lain-lain gitu. Jadi secara umum ini materi yang akan saya berikan selama 90 menit. Ini berarti nanti sampai jam 11 ya Mas Wira ya? Izin Mas Wira. Siap. Betul, Mas Bram. Oke, 11 ya berarti ya ini oke. Masih ada kurang lebih 1 jam. Saya lanjut dulu ya. Oke, yang pertama tentang HTML, CSS, dan JavaScript dalam web mapping. Ini mungkin penting untuk Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya masih awam ya terkait dengan teknologi pembuatan website gitu. Apalagi website dan konteksnya adalah untuk pemetaan ya. Nah ini mungkin sedikit review ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang sudah cukup paham mungkin nanti inilah di skip aja lah yang saya jelaskan ini. Tapi mungkin bagi yang masih awam mungkin bisa jadi pengayaan dulu sebelum nanti masuk ke topik-topik selanjutnya. Sederhananya begini ya, mengibaratkan HTML, CSS, dan JavaScript itu seperti membangun sebuah rumah gitu. Jadi HTML itu dia adalah sebagai struktur ya, struktur rumahnya, aspek strukturalnya atau aspek teknis sipilnya gitu.
di mana HTML ini mungkin seperti tembok atau ruangannya atau pondasi atau akarnya. Jadi dia memberikan kerangka dari web, mengatur kerangka website-nya secara keseluruhan. Kemudian CSS itu atau Cascading Style Sheet itu adalah terkait aspek arsitektur rumahnya kalau dianalogikan seperti rumah gitu. Jadi di mana di CSS itu kita mengatur catnya nanti warna apa, kemudian furnitur apa saja yang mau kita taruh, dekorasinya bagaimana, jendela, kusen, pintu dan lain-lain itu diatur analoginya di CSS. Kemudian kalau JavaScript dia lebih ke ininya ya aspek mechanical, elektrikal dan plumbingnya gitu. Jadi terkait function dari rumah yang kita bangun itu bagaimana utilitas terkait dengan listriknya, kemudian airnya, panel-panel dan perpipaannya seperti itu. Itu nanti kalau dianalogikan dia JavaScript itu berfungsi di situ. Nah, oke ya, kita masuk dulu ke HTML gitu ya. Atau apa sih? Saya malah lupa ya singkatan HTML. Tapi mungkin nanti bisa dicari ya. Hypertext gitu-gitu dah. Nah, gitu. Nah, jadi HTML ini dia berfungsi untuk mengatur layout dari webmap. Jadi misalnya layout webmapnya itu nanti misalnya mau satu panel atau dua panel atau tiga panel itu diatur oleh dari HTML. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat apa ya web.js yang ada tampilan dua peta gitu kan ya, bareng gitu, yang dia sinkronis gitu. Yang satu digeser, yang lain ikut kegeser. Nah itu diaturnya di HTML untuk strukturnya. Nanti di dalam HTML itu ada sebuah kontainer. Biasanya nanti diwujudkan dalam bentuk div tag. Nah, div tag ini misalnya contoh di sini adalah div ya, div atau satu kontainer dengan nama, kita beri nama map dengan style. Ini sebenarnya style ini sudah masuknya di CSS, tapi ini memang karena dia mengatur untuk di satu kontainer dengan nama map ini, maka dia diinjeksikan ke dalam kontainer map ini. Nah ini di sini cuma didefinisikan sebagai lebarnya 100% dan tingginya 500 pixel. Artinya satu frame kontainer itu di dalam web nanti adalah lebarnya 100% dari lebar jendela web dan tingginya adalah 500 pixel. Nah ini contohnya ya. Nanti kalau ternyata mau bikin dua panel gitu ya berarti bikin lagi satu div ID sama dengan map 2 misalnya, nanti stylenya seperti apa. Nah itu HTML berperan di situ. Ini nanti kalau ada yang kurang jelas monggo silahkan diinterupsi ya. Saya lanjut dulu. Nah kalau CSS itu tadi yang mengatur terkait styling atau tampilan gitu. Nah tampilannya apa di dalam web map itu ya macam-macam, baik tampilan petanya sendiri, mungkin ada data titik, garis, area, itu mungkin bisa di-style dengan CSS ataupun dengan JavaScript. Tapi kalau untuk komponen-komponen seperti nanti mungkin pop-up gitu, kemudian zoom control, layer control, kemudian ada header title itu yang misalnya judulnya web gif apa gitu, atau CG lah, kalau CG di Pujaten ada CG ya, sistem informasi geografi infrastruktur. Nah nanti headernya itu diatur oleh CSS ini, baik warnanya, bentuknya, kemudian tulisannya bagaimana, menggunakan jenis font apa, ukurannya apa, posisinya di mana. Nah itu diatur oleh CSS. Nah ini di sini contohnya tadi ya kan di ID-nya map ya, ID-nya map, kemudian ini didefinisikan lebih lanjut, bordernya 2 pixel gitu kan, tingginya 600 pixel. Nah itu proses stylingnya yaitu nanti saya akan tunjukkan untuk posisinya di mana si CSS itu. Nah kemudian juga nanti ada komponen legenda, misalnya legenda peta, dia settingannya backgroundnya nanti putih, kemudian padding ini ininya ya jarak antara batas terluar kontainer dengan tagnya. Nah itu apakah 10 pixel, kemudian ukuran fontnya misalnya kita set menjadi 12 pixel. Contohnya seperti itu ya. Oke, kemudian next-nya, nah untuk yang JavaScript dia mengatur terkait fungsionalitas dan interaksi komponen di dalam map. Nah nanti kalau konteksnya dalam WebJS atau webmap, nanti ketika kita harus menampilkan namanya base map, baik nanti pakai OpenStreetMap maupun Google Map dan lain-lain, ini diatur oleh si JavaScript. Kemudian handling interaksi pengguna. Kalau misalnya Bapak Ibu sering pakai Google Map gitu kan, ada zoom, ada pen itu geser-geser, kemudian
mencari sesuatu gitu ya, mencari lokasi kafe gitu atau menggambar atau melakukan query. Nah, itu di-handling semua oleh JavaScript. Kemudian juga konektivitas dengan data GIS-nya ya, baik dalam bentuk file maupun koneksi API gitu. Nah, itu nanti diatur oleh JavaScript. Seperti contohnya di sini, ini pakai leaflet ya. Nanti saya jelaskan leaflet itu apa. Dia mengatur map-nya yang tadi itu ya, yang di awal tadi ya, ID map, kotaknya seperti ini, 100% lebar, tingginya 500. Nah, nanti diatur menggunakan JavaScript, dan L ini perintahnya leaflet ya. Jadi dia meminta untuk set view. Set view itu mengatur lokasi tampilan awalnya itu berada di mana secara koordinat. Nah, ini didefinisikan latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, dan zoom level-nya berapa. Nah, ini element dalam kurung map set view ini udah merupakan perintah JavaScript. Jadi interaktivitas, apa ya, tingkah laku dari apa yang ada di dalam WebGIS itu diatur oleh JavaScript. Nah, contoh kode utuhnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini basic sekali ya, yang paling benar-benar paling sederhana gitu. Ini menggunakan leaflet. Jadi ketika sudah ada kode utuh, ini saya pisah-pisah ya, nanti ada komponen HTML-nya yang warnanya biru. Itu nanti HTML itu ada 2 tag ya, satu HTML yang paling atas dan yang kedua penutup. Jadi HTML dibuka dengan tag HTML dan ditutup dengan slash HTML. Nah, nanti di dalam HTML ada 2 komponen minimal, head dan body. Head ini untuk nanti merupakan area di mana kita menaruh konfigurasi website secara umum dan juga styling ya, CSS ya. CSS kebanyakan ditaruh di head. Tapi bisa juga ditaruh di body dalam konteks misalnya nanti ada satu komponen khusus yang tidak diatur barengan dengan komponen yang lain. Nah, itu biasanya bisa ditaruh di body. Tapi kalau untuk diatur secara global itu ditaruhnya di head seperti itu. Nah, ini contohnya yang CSS misalnya mungkin cukup jelas ya, bikinnya bahwa halamannya full, berarti tingginya 100%, marginnya 0 atau batasnya 0, kemudian mapnya baik lebar maupun tingginya dibikin 100%. Nah, sehingga ketika kita lihat hasilnya, dia mapnya mengambil seluruh ruang yang ada di halaman web. Nah, ini semua diatur oleh CSS. Kemudian JavaScript-nya itu di sini digunakan untuk memanggil dari leaflet ya, leaflet library. Nanti saya jelaskan menggunakan source-nya ya, dia mengambil dari website UNPKG gitu, leaflet.js. Nah, sehingga karena sudah dipanggil dari kode script, maka kode-kode seperti yang di bawah itu ya, ada format sama dengan lalalala, kemudian L-tile layer, kemudian L-matter, itu bisa bekerja. Tapi kalau misalnya script source-nya nggak kita definisikan, yang HTTPS UNPKG leaflet itu nggak kita ini ya, nggak kita ini jadi ini ya, ini nggak kita definisikan, maka ini yang kode ini nggak akan bekerja gitu. Itu sederhananya ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam setiap web map itu atau WebJS itu selalu ada 2 komponen minimal, HTML, CSS, sama JavaScript. Nanti pun dalam kita membangun juga akan ini ya, akan selalu berputar di situ. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin menginterupsi dulu sebelum saya lanjut. Aman sejauh ini? Aman ya? Oke. Selanjutnya terkait dengan Spatial JavaScript Library. Nah, ini kita fokusnya ke JavaScript ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa JavaScript ini mengatur terkait dengan interaktivitas dan dinamika atau fungsi yang ada di dalam WebJS. Nah, secara terkait dengan web mapping atau WebJS development itu Geospatial JavaScript Library ini adalah collection ya dari pre-written. Nah, ini ya pre-written, jadi sudah dibuat oleh istilahnya developer gitu, yang didesain untuk menyederhanakan proses pengembangan dari aplikasi web.
yang fokusnya pada geospatial data ya, peta, geographic coordinate, dan atau analisa spasial. Nah, library ini menyediakan tools dan function atau fungsi ya untuk menampilkan, memanipulasi, atau berinteraksi dengan geographic information on the web. Gitu. Nah, sehingga dengan adanya JavaScript library ini kita dalam mengembangkan web sudah sangat dipermudah Bapak Ibu, sangat dipermudah sehingga menampilkan peta nggak harus bikin kode dari nol gitu, dan kita tinggal pakai aja library-library yang sudah dikembangkan. Nah ini yang digambar yang di sebelah kanan ini adalah beberapa geospatial JavaScript library yang saat ini sudah banyak digunakan. Yang paling populer itu contohnya seperti misalnya yang di sini ya ada Leaflet ya. Ini Leaflet ini paling enteng, paling gampang dipelajari, dan paling banyak digunakan juga di mana, maksudnya di mana-mana ya, baik di pemerintahan, di swasta maupun di organisasi lainnya. Bahkan penggunaannya mungkin saya bisa ditemui di manapun gitu ya. Jadi Leaflet JS ini merupakan salah satu yang paling populer, tapi dia memiliki banyak kelemahan juga, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, dia adalah open layer. Open layer ini juga banyak digunakan dan dia lebih bagus sebenarnya secara fitur dibanding Leaflet. Tapi untuk apa ya? Untuk konfigurasi, kemudian untuk menampilkan data misalnya, atau untuk memprogram webnya sendiri itu lebih sulit dibanding Leaflet karena dia kodenya apa ya? Kalau saya bilang itu ada banyak sintek-sintek yang mungkin tidak sesederhana Leaflet. Jadi mungkin kalau di Leaflet itu melakukan satu hal gitu tinggal udah ada satu sintek khusus misalnya L apa gitu. Tapi kalau di open layer mungkin nanti harus ada dua atau tiga function yang harus digunakan. Nah, contoh lagi ini Mapbox. Ini juga bagus. Tapi dia jadi gini, Mapbox ini adalah geospatial JavaScript library yang sifatnya dia komersil ya Bapak Ibu ya. Jadi komersil itu artinya dia berbayar, fiturnya sangat banyak dan mudah digunakan. Nah, turunannya adalah Leaflet. Jadi Leaflet itu adalah bentuk gratisannya dari Mapbox. Nah, karena Leaflet gratis dengan fitur yang mungkin keren tapi terbatas ya, maka bentuk yang benar-benar gila-gilaannya gitu ya ada di Mapbox. Cuman dia tidak gratis gitu ya. Dan juga ada yang lain, Casium ini fokusnya ke 3D. Nah, kalau Leaflet itu dia nggak bisa 3D Bapak Ibu sampai sejauh ini. Jadi untuk menampilkan data secara 3D itu kita harus pakai library yang lain. Open layer juga nggak bisa. Nah, Casium ini khusus untuk 3D. Jadi kalau kebutuhannya nanti 3D bisa pakai Casium. Deck sama Kepler juga sama, dia lebih fokus. Kalau Deck itu lebih ke ini ya, lebih ke mendukung keperluan geovisualisasi ya. Geovisualisasi itu maksudnya untuk menampilkan data kombinasi antara 2 dimensi dan 3 dimensi dengan tampilan yang modern gitu. Kalau yang Kepler ini dia fokusnya sama mirip Casium, lebih ke 3D. Jadi di antara sekian banyak spatial JavaScript library itu juga ada ininya ya, ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing, sehingga nanti bagaimana kita menggunakan JavaScript library itu tergantung pada kembali ke kebutuhan kita. Nah ini ada sedikit tadi yang melanjutkan yang saya sampaikan. Jadi dari berbagai library ini kan contoh misalnya kita ambil 5 ya yang paling populer, Leaflet, OpenLayer, Mapbox, Casium, sama ArcGIS ya. Ini punyanya ArcGIS Map SDK for JavaScript ini biasanya dipakai di ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise. Nah kalau Leaflet itu enteng dan bisa dipelajari dengan cepat. Pluginnya juga banyak dan mobile friendly. Dan kelebihan utamanya adalah dia open source dan free. Jadi Bapak itu bisa pakai tanpa ada restriksi terkait dengan lisensi ataupun ini ya biaya ya. Tapi dia juga ini ya ada namanya juga free ya. Jadi banyak kelemahannya juga. Contoh dia nggak bisa support 3D. Kemudian untuk fitur-fitur web mapping yang advance itu dia terbatas gitu. Open layer dia lebih kaya, jadi bisa dibanding Leaflet ya, dia lebih kaya, lebih mendukung Advanced JS, bisa melakukan operasi raster juga. Sementara kalau Leaflet tidak bisa melakukan operasi raster.
dan bisa dikembangkan lebih lanjut, diintegrasikan dengan framework yang lain. Ini juga masih open source. Cuman kelemahannya hampir mirip Live, dia belum bisa 3D. Kalau Bapak Ibu bikinnya hanya aplikasi yang simpel, dia open layer ini terlalu overkill menurut saya. Jadi makanya terlalu ribet ya, atau terlalu kompleks. Sehingga kalau misalnya bikinnya nanti simple, mending pakai Live gitu. Nah, Casium sama juga open source, cuman dia fokusnya ke 3D ya, belum kayak Google Earth gitu. Dia juga open source, bisa digunakan secara cuma-cuma. Cuman mungkin keterbatasannya adalah mempelajarinya agak sedikit susah Bapak Ibu. Jadi apalagi untuk pemula gitu. Kemudian filenya cukup besar sehingga kalau ini file library-nya ya, sehingga kalau nanti menggunakan Casium itu biasanya loading-nya lama. Gitu. Lepas dari data yang ditampilkan ya, jadi loading-nya relatif lama. Dan dia juga ada performance issues with lab dataset. Jadi kalau untuk data yang sangat besar itu Casium sepertinya tidak terlalu powerful gitu untuk menghandle. Nah, yang paling oke sih sebenarnya ya Mapbox sama Argis ya. Mapbox sama Argis sama-sama keren, cuman ya itu ya kelemahannya untuk kita yang mungkin tidak punya anggaran atau punya budget gitu ya repot sih memang karena dia berbayar ya, apalagi kalau nanti sudah menggunakan API dan request API-nya sudah sangat banyak. Nah ini biasanya ongkosnya juga akan mengikuti gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi macam-macam ya JavaScript yang bisa kita pakai. Nah, kaitannya dengan chatbot AI ini semua bisa kita pakai Bapak Ibu. Jadi teknologi chatbot sekarang kayak Leaflet, Gemini dan lain-lain itu bisa pakai Leaflet, bisa pakai OpenLayer, Mapbox, Casium, Argis, itu tidak ada masalah. Tergantung nanti kita memilih sesuai dengan apa yang resource yang kita punya. Kalau misalnya nggak punya duit ya udah pakai Leaflet atau Casium. Kalau punya duit lumayan pakai Mapbox. Kalau duitnya banyak ya udah pakai Argis saja, nggak usah nanggung-nanggung. Gitu. Ya seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Tadi ya ini sebenarnya terkait dengan JavaScript library tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau mau menggunakan JavaScript library di dalam HTML bagaimana sih tadi sudah saya jelaskan. Jadi tinggal dipanggil aja nah baik menggunakan ini ya CDN ya, kode development network seperti ini UNTKB, atau nanti file ininya JavaScript link-nya leaflet.js atau leaflet.js-nya disimpan di web server gitu, baru nanti dipanggil itu juga bisa, tergantung kebutuhan. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak melakukan pemanggilan ini, maka kode-kode JavaScript seperti yang ini saya bunder-bunderin ini, dia tidak akan bekerja LMAP, tidak akan bekerja LT layer, ini tidak akan bekerja. Makanya kita harus panggil dulu. Sederhananya seperti itu. Oke, kemudian, nah oke ya, tadi ya hasil JavaScript library, itu ada banyak macamnya, banyak yang dikembangkan, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, ada yang berbayar, ada yang free. Nah, itu tergantung nanti mau pakai yang mana. Nah, mungkin kita bisa diskusikan nanti ya di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya tentang format geospatial data yang web friendly. Nah, maksudnya begini. Jadi data geospatial itu sebenarnya ada dua. Yang satu file base, yang satu database. Yang pertama file base, yang kedua database. Nah, file base itu seperti apa ya? Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum tahu gitu ya, file base itu ya dalam bentuk file gitu. Misalnya kita file Word gitu ya, docx atau Excel, XLSX gitu. Spatial data juga seperti itu. Ada yang formatnya file base, ada juga yang di dalam database. Nah, database itu mungkin nanti dia udah terintegrasi ke dalam database management system gitu ya. Kita nggak bisa akses dia seperti file. Jadi aksesnya nanti harus menggunakan interface maupun baik API maupun koneksi ke database. Gitu. Nah, format spatial data vector, baik yang file based ya tadi ya maupun database, itu sebagian merupakan web friendly, sebagian tidak. Maksudnya kayak tadi ya, file itu dia tidak web friendly karena memang dulu dikembangkan sebelum ada teknologi WebGIS. Jadi dia hanya fokus untuk desktop. Jadi menampilkan file ke dalam WebGIS itu bisa dibilang sangat impossible gitu ya. Tidak mungkin bisa dilakukan secara optimal gitu. Nah, sehingga dikembangkan
format database spasial yang web friendly. Contohnya tadi ya, ada nanti saya jelaskan ya tentang GeoJSON, KML, dan lain-lain. Nah, yang tidak friendly adalah contohnya tadi ya, Sepal, ada juga Mapinfo Tab. Nah, untuk yang di dalam database itu umumnya web friendly, kecuali yang database-nya yang bersifat file, contohnya seperti GeoPackage atau file geodatabase. Nah, itu tidak bisa ditampilkan dalam web, kecuali kita nanti ya kita hostkan si GeoPackage atau geodatabase itu dalam DBMS atau database management system, konversi data di situ baik menggunakan ETL maupun menggunakan cara lain, langsung murni API gitu. Nah, itu baru nanti dia akan dikeluarkan sebagai web friendly format. Nanti bisa pakai JSON, KML, MVT, dan lain-lain. Jadi gitu ya, terkait file. Jadi nanti kalau mau mengembangkan web.js, lihat dulu datanya formatnya bagaimana. Oh, saya file nih. Ya udah, ini dikonversi. Mau konversi kemana? Izin Pak, suaranya ke mute. Izin Mas Bram, suaranya Izin, Mas Bram. ke mute. Masih Mas Bram, masih ke mute. Oh, sorry. Tadi hilang. Oh, oke. Hilangnya Ya. tepat di mana? Maaf. Baru Mas, barusan pada saat Oh, oke. Aman menjelaskan ya berarti ya. itu. Saya lanjut ya. Nah, oke. Terkait format geospasial ya. Tadi sampai di ini ya, yang sektor ya. Nah, di dalam database umumnya web friendly kecuali yang bersifat file ya, seperti GeoPackage atau file geodatabase. Nah, sehingga nanti kalau mau mengembangkan web.js, Bapak Ibu harus ini ya, harus pikirkan mau pakai format yang mana gitu. Kalau datanya masih shape file, ya harus di konversi. Ya, konversinya kemana? Ke GeoJSON, ke KML, ke yang lain. Nah, itu nanti kita akan bahas, saya akan sampaikan kelemahan dan kelebihan dari format-format yang sudah ada. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa format ya yang web friendly gitu ya, format data spasial yang web friendly itu ada GeoJSON tadi sudah saya singgung, ini yang paling umum ya, paling umum digunakan, nanti saya akan bahas lebih detail. Nah, kemudian ada TopoJSON, itu mirip GeoJSON tapi dia terkompresi dan ada topologi. Topologi seperti apa? Seperti apakah topologi itu? Topologi itu maksudnya fitur yang mendeskripsikan hubungan antar entitas di dalam data spasial, seperti kalau dua poligon berbatasan atau berbatasan ya saling berbatasan gitu. Kalau dia tidak didefinisikan topologinya, kadang-kadang nanti ketika dilakukan operasi spasial di situ, dia kalkulasinya menjadi lebih ribet. Nah, contohnya misalnya kalau kita menggunakan data yang ada topologinya, kita bisa melakukan query seperti saya tidak mau dua poligon itu saling overlap. Nah, karena udah ada topologi, maka nanti topologi processingnya akan mengurus itu gitu. Jadi kita tinggal satu query itu semua poligon akan dibuat tidak overlap. Yang ada overlap nanti akan dipisahkan gitu. Tapi kalau nggak ada topologi, nah itu biasanya rumit. Jadi kalkulasi hubungan antar fitur itu harus diulang-ulang terus. Nah, itu salah satu kelemahannya. Sehingga kalau nanti pakai GeoJSON, biasanya kalau nanti ada operasi-operasi seperti bikin buffer atau clipping atau overlay gitu, biasanya waktu pemrosesannya akan jauh lebih lama. Kemudian juga ada yang namanya Mapbook Vector File. Nah, ini formatnya Mapbook ya. Sebenarnya mungkin ini saya nggak akan jelaskan terlalu detail karena ini sebenarnya nanti nggak out of topic ya, terlalu lebar gitu. Intinya format MCT ini merupakan standar de facto sekarang ya, yang paling bagus untuk teknologi WebJS gitu, karena dia bisa menyimpan data vektor secara tile yang nanti ditampilkan di dalam web map atau WebJS, yang itu biarpun datanya sangat besar, dia bisa menampilkannya secara efisien sehingga proses menampilkan datanya atau
menganalisisnya ya, misalnya analisanya dilakukan di web itu menjadi sangat cepat dan efisien. Nah, selain GeoJSON juga ada KML itu yang sering Bapak Ibu pakai, mungkin bagi yang familiar dengan Google Earth atau Google Map itu sebenarnya itu formatnya Google ya. Jadi KML itu bisa dipakai. Dia mirip GeoJSON, cuman dia basicnya adalah XML. Kemudian juga ada GPX. Nah, secara umum format web friendly itu dia text based. Jadi text based itu seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Dia bisa dibuka di software umum ya. Dia menggunakan text. Nah, sorry, balik dulu. Nah, karena dia text based, kita bisa baca sebenarnya itu apa sih maksudnya dari kode-kodenya gitu. Nah, kalau yang binary, yang ini contohnya MCT, binary itu murni menggunakan kode komputer ya. Jadi 01, 01, 00, 1, 00 gitu. Sehingga kalau kita buka dengan software yang bukan peruntukannya, dia hanya menampilkan apa ya, karakter yang tidak jelas gitu. Itu yang binary. Nah, tadi ya web friendly balik lagi dia didesain untuk web API, browser dan JavaScript. Tadi sudah cukup jelas ya di sini ya. Nah, biasanya menggunakan geometri yang simple ya, supaya filenya kecil karena memang untuk web itu kita nggak bisa gila-gilaan ya Bapak Ibu, dalam artian bahwa data geospatial yang ditampilkan di web itu sebisa mungkin kecil karena kemampuan browser atau RAM komputer untuk menghandle data itu terbatas. Nah, sehingga kalau datanya besar, maka biasanya akan rawan crash atau hang gitu di dalam browser. Nah, makanya supaya optimal dan efisien, geometrinya nanti biasanya disimplifikasi dan mudah digunakan di JavaScript. Itu ya karakteristiknya yang friendly spatial data format. Nah, khusus untuk GeoJSON, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Yang di kotak hijau ini adalah struktur umum data spasial dalam bentuk GeoJSON. Nah, ketika kita buka di dalam file yang pembuka teks gitu ya, seperti Notepad atau Microsoft Word atau kode development interface gitu ya, seperti Visual Studio Code ataupun yang lain, itu dia tampilannya lebih ke teks seperti ini, tipenya apa gitu kan. Nah, nanti kalau dia di running di browser, dia akan di parsing sehingga nanti tampilannya di browser adalah berupa peta gitu. Nah, ini bacanya adalah kalau GeoJSON itu, nah tipe fitur ini umum. Kemudian geometrinya poligon, yang geometrinya nanti bisa 5 macam kalau nggak salah. Ada point, line, polygon, multi point, dan multi polygon kalau nggak salah. Nah, nanti didefinisikan koordinatnya seperti ini, tergantung ya, kalau point hanya satu pasang latitude dan longitude, kalau polygon bisa macam-macam ini. Nah, nanti baru propertiesnya ya. Propertiesnya ini apa? Properties ini kalau dalam data geospatial itu atributnya. Nah, ini didefinisikan adalah nama, population, nanti bisa atribut macam-macam disimpan di situ. Nanti di dalam web map dia diparsing sebagai data spasial. Nah, kelebihannya juga itu dia didukung oleh banyak software ya, web, Python, R, ArcGIS, QGIS, bisa membuka data GeoJSON aman. Kecuali mungkin di sini ArcGIS Desktop ya, ArcGIS Desktop itu nggak bisa buka GeoJSON, tapi ya wajar sih, ArcGIS Desktop itu kan software udah dari tahun 2000-an ya sebenarnya. Seharusnya sih kita nggak pakai ArcGIS Desktop lagi ya, jadi harusnya pakai ArcGIS Pro lah minimal gitu, karena itu memang sudah benar-benar kuno gitu, tidak worth it dipakai lagi sekarang. Nah, kemudian human readable maksudnya bisa dibuka ya, kita bisa baca, bisa kita pelajari datanya apa, strukturnya apa gitu, dan bisa mudah diintegrasikan dengan JavaScript framework seperti Leaflet, Markup, maupun OpenLayer, dan mudah dikonversi ke format yang lain seperti ke GeoJSON, ke Shapefile, dan sebaliknya. Jadi kalau nanti butuh menampilkan data geospasial dalam web, itu misalnya punyanya datanya Shapefile atau KML, tidak ada masalah, tinggal dikonversi saja. Konversinya bisa pakai Python, bisa pakai R, bisa pakai QGIS, aman. Nah, keterbatasannya apa? Kalau GeoJSON itu misalnya udah nanti besar ya, udah datanya banyak gitu ya, ukurannya udah di atas 10 MB, itu karena dia text ya, bukan binary, jadi komputer itu atau prosesor dan RAM dan hardware itu membacanya tidak efisien, sehingga nanti loadingnya pasti lama. Ini kelemahan terbesarnya GeoJSON ya. Jadi makanya
eh, tidak disarankan menggunakan GeoJSON untuk menampilkan data yang dalam volume dan geometri yang sangat-sangat rumit gitu. Nah, selain itu juga tidak ada topologi sehingga tadi sudah dia tag-nya nggak ada topologi, sehingga double nih problemnya kalau untuk data yang sangat besar gitu. Nah, ukurannya juga menjadi sangat besar karena dia tag based gitu kan dibanding dengan MCP tadi ya atau Network Vector File gitu. Nah, dan juga tidak ada indeks spasial. Jadi untuk pemrosesan view processing gitu ya, misalnya buffer, clip, overlay gitu agak susah kalau pakai GeoJSON, rawan error lah. Dan prosesnya pun juga relatif lama. Tapi kalau datanya nggak banyak sih aman pakai GeoJSON ya. Jadi kalau misalnya kebutuhannya hanya untuk menampilkan data mungkin 500 titik, 1000 titik, pakai GeoJSON masih aman. Tapi kalau udah 5.000 poligon, 10.000 poligon, nah itu udah mulai ampun-ampunan. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Ini ya, tadi ya sudah saya jelaskan. Oh, ini cuman, maaf, ini sama dengan yang slide sebelumnya, belum saya hapus lupa. Oke, jadi sampai di sini tadi ya, kita sudah cukup familiar dengan web gitu ya. Jadi web itu nanti ada HTML, CSS, JavaScript, terus kalau mau bikin web.js nanti harus memperhatikan library JavaScript, library yang mau kita pakai apa. Terus yang ketiga, format datanya mau pakai yang mana gitu ya. Nah, dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, itu udah tiga hal yang harus dipertimbangkan. Dengan memahami tiga aspek yang tadi saya jelaskan di atas, itu sudah cukup sebenarnya untuk membangun web.js di tingkat awal ya. Nah, sekarang kita tinggal fokus ke mau pakai tools apa nih, karena mungkin anggap kita nggak ngerti, nggak tahu atau nggak punya skill programming web yang mumpuni gitu ya. Maka mau nggak mau kita harus meminta bantuan ke AI gitu ya, chatbot AI yang sekarang sudah sangat berkembang gitu. Nah, chatbot kan banyak ya, mungkin ada Gemini, Grok, Meta, Copilot, mungkin ada yang tidak terlalu terkenal, Ernie, Mistral, Tencent. Cloud ini juga, Cloud AI ini juga bagus sih, banyak yang pakai. Tapi saya sendiri belum coba gitu. Kemudian GitHub Copilot juga bagus, apalagi kalau nanti Bapak Ibu sudah bisa pakai AI sebagai agen itu pakai pakai GitHub itu keren-keren banget. Keren sekali lah, sangat-sangat membantu. Nah, ini saya batasi yang punya in-house ya, jadi yang bikin bikin LLM atau large language model secara in-house, jadi yang mengembangkan LLM sendiri gitu. Mungkin kalau kalau layanan yang dia menggunakan LLM yang sudah ada gitu mungkin lebih banyak lagi ya, mungkin ada kayak apa Blackbox, kemudian juga mungkin yang lain, Tech9 dan macam-macam sih sebenarnya. Cuman kalau fokus ke yang mengembangkan LLM sendiri ya mungkin ini uh, sekian inilah di antaranya di luar yang mungkin ada lagi yang saya nggak tahu gitu. Nah, oh ini pengalaman menggunakan chatbot gitu. Saya sampai saat ini karena mungkin juga kebutuhan saya untuk membangun web.js biasanya lebih simpel ya, nggak yang besar. Beda mungkin seperti waktu dulu ikut membangun CD ya di Pusdatin PU. Nah itu emang emang ini sih Bapak Ibu, itu benar-benar skala besar enterprise gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman di Pusdatin PU harusnya sih sudah sangat terbantu ya dengan chatbot ini. Jadi banyak tugas-tugas spesifik IT yang harusnya sangat-sangat dipermudah gitu dibanding zaman dulu waktu saya masih di situ gitu. Nah, balik lagi kalau untuk WebJS, saya saat ini lebih sering pakai ChatGPT ya. Dia bisa menampung banyak karakter untuk prompting, jadi enak kita bisa lempar semua ke situ, nanti langsung langsung kita langsung dapat hasilnya gitu. Dan sekarang sudah lumayan oke karena udah ada fitur debugging. Jadi kalau ada problem terkait kode itu udah enak, kita kita mencari solusinya gitu. Yang kedua adalah Grok. Grok itu juga relatif sering gitu dan kadang-kadang dia dalam situasi tertentu bisa lebih pintar sih dibanding ChatGPT gitu ya dan lebih update lah dibanding ChatGPT karena ini konteksnya kita pakai yang layanan free ya bukan berbayar ya jadi
Grok lebih update gitu, sehingga kalau ada nanti update JavaScript library gitu ya, leaflet gitu, ada versi terbaru keluar, nah itu Grok biasanya lebih cepat tahunya dibanding ChatGPT. Karena kadang-kadang perintah tertentu itu ada yang di deprecating gitu ya, atau dihapus dari versi sebelumnya ke versi baru. Nah, sehingga kalau ternyata kita menggunakan versi yang baru gitu, sementara kita minta promptingnya ke ChatGPT, dia ngasihnya ke versi yang lama. Nah, itu malah nanti kadang jadi muncul tidak ketidakselarasan gitu ya, atau tidak sinkron yang akhirnya membuat kode kita jadi error. Padahal sebenarnya kalau kita pakai chatbot yang juga update sesuai dengan ininya ya, update yang ada di library JavaScript-nya, itu permasalahan seperti yang tadi saya sampaikan tidak terjadi gitu. Opsi debuggingnya di Grok juga keren sih kalau menurut saya ya, enak dibaca dan dipelajari gitu. Kemudian Microsoft Copilot itu nanti kita lihat ya. Tadi pagi saya masih eksperimen tentang bikin web.js-nya di ChatGPT jelek, di Grok jelek, di Microsoft Copilot ternyata malah bagus. Nah itu nanti coba saya akan ulang lagi apakah nanti situasinya masih sama gitu. Jadi kalau ada kendala di ini di Grok sama ChatGPT, saya biasanya larinya ke Microsoft Copilot. Belum nyoba yang lain. Kalau Gemini sama DeepSeek saya udah nyoba tapi jelek. Jarang berhasil ya. Apalagi Gemini itu nggak tahu, nggak cocok apa gimana gitu. Pokoknya selalu out of context dari prompt yang saya minta. Mungkin kayaknya aja ya, ini subjektif ya. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman yang lain coba mungkin jadi lebih bagus. Nah, ini sudah menuju ke akhir dari ini ya, akhir dari materi presentasi saya gitu. Jadi saya akan ini ya berikan sedikit prompting strategi ya yang mungkin penting gitu konteksnya, apalagi dalam pengembangan web.js gitu. Kita sebisa mungkin dalam prompting itu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu generik gitu. Ya contoh seperti ini. Daripada menulis, buatkan saya aplikasi web yang dapat menampilkan data sebaran toko. Ini kan sebenarnya nggak ada indikator yang jelas ya dari kata-kata ini ya. Jadi AI itu juga belum yang pinter-pinter amat gitu Bapak Ibu. Jadi istilahnya kalau kita promptingnya seperti ini ya dia akan bikin, tapi mungkin hasilnya bisa jadi kacau. Tapi kalau kita membuatnya dengan cukup detail gitu, promptingnya requirement atau kebutuhan kita sampaikan, mungkin dia hasilnya nanti akan lebih bagus, lebih on point gitu. Misalnya contoh dengan tanya jawab ya, strategi tanya jawab. Misalnya ini saya membuat aplikasi webkit, tapi saya belum tahu nih teknologinya yang saya pakai. Nah, rencananya misalnya dari barang lokasi foto, hal-hal apa yang saya pertimbangkan sebelum mulai membuat webkit. Nah, nanti dia akan ngasih ini kayak tadi ada bisa pakai leaflet atau open layer, bla 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 bla. Nah, itu paham itu dulu, baru nanti kalau udah oke, saya mau pakai open layer, berarti nanti di prompt berikutnya udah spesifik nih. Tolong dong minta kodenya nanti di open layer ya, atau di leaflet ya, nah kayak gitu. Jadi bentar, kayaknya logo. Nah, jadi menggunakan tanya jawab ya, strategi tanya jawab, Anda akan mendapatkan wawasan mengenai webkit yang dari berbagai sisi. Bahkan mungkin menginformasikan hal yang mungkin Anda belum tahu dan penting untuk Anda pertimbangkan. Nah, ini salah satu benefitnya AI ya. Jadi mungkin pengetahuan kita ini terbatas nih. Saya pun sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia geospasial, kadang-kadang masih aja nemuin hal-hal yang saya nggak tahu gitu. Tapi karena prompting dengan tanya jawab gitu, kita jadi ternyata ada ya ini teknologi ini, menarik nih, nah, kayak gitu. Oke, nextnya yang kedua adalah pros and cons, jadi pro kontra ya, kelemahan kelebihan atau SWOT lah mungkin ya, SWOT, strength, weakness, opportunity sama lupa saya. Nah itu contohnya ini, daripada menulis apa database yang harus dipakai dalam mengembangkan webkit ya, ini aja lah tadi mirip. Jadi berikan mana sih ini ya. Berikan prompting yang cukup detail sesuai dengan apa yang Anda punya 5.000 titik, apakah menggunakan data spesial atau cukup dengan file.
Nah, ini dominan mudah relatif diakses terhadap menemukan dia besar. Nah, ini kan nanti konteksnya nanti, oh karena dia AI akan membacanya, oh orang ini tidak mempunyai anggaran besar mungkin. Nah, nanti opsinya dia akan keluarin gitu ya. Mau pakai leaflet aja atau pakai ini Postgis gitu. Ada Postgres dan Postgis yang Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar, tapi fiturnya tampaknya mendukung dari yang Anda butuhkan gitu. Sehingga selain tanya jawab, pro kontra juga akan mendapatkan pertimbangan yang berbagai pertimbangan yang Anda akan pakai. Jadi disesuaikan nanti dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik yang Anda inginkan. Nah, yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu. Stepwise ya, jangan langsung prompting itu apa ya? Semua sekaligus gitu ya. Karena tadi balik lagi AI itu teknologi yang mungkin istilahnya sampai sekarang tetap aktif dikembangkan ya. Jadi kalau jangan mengasumsikan AI itu langsung bisa menghandle semuanya gitu. Nah, lebih bagus daripada semua dilempar sekaligus yang nanti endingnya adalah out of context gitu ya jawabannya. Nah, mending kita pakai stepwise dulu. Nah, contoh ya ini ya. Pertama saya mau pakai leaflet. Buatkan udah awal dulu tampilan webkit full screen baik desktop maupun mobile. Lalu OpenStreetMap pakai OpenStreetMap, hilangkan layer control dan zoom control. Nah, udah mulai dulu dari yang paling besar dulu. Ide Bapak Ibu apa gitu, misalnya webkit menampilkan data sebaran toko, ya udah mikirin dulu interface-nya kayak gimana nih. Mau full screen atau mau ukuran tertentu, nanti mau ditambahin panel apa gitu. Nah, itu dirancang dulu, prompting di situ dulu. Nah, kalau sudah nanti lancar, baru mulai nih masuk yang detail. Misalnya mau nambah header, posisi header di mana, backgroundnya apa, transparansi berapa. Nah, nanti kemudian apa, pengen zoomnya otomatis, atau apa fitur-fitur yang, nah itu pelan-pelan. Jadi kalau membangun itu jangan langsung sekaligus, nanti ya pelan-pelan aja, komponen per komponen, pastikan yang sebelumnya sudah lancar, baru bergerak ke komponen berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi stepwise ini yang selalu saya pakai gitu. Jadi memastikan bahwa apa yang kita develop itu nanti pasti hasilnya lancar, bagus, tidak ada yang ketinggalan dan minim minim touch gitu. Nah, terakhir untuk prompting ya, terkait web mapping gitu, pokoknya hindari kata-kata subjektif lah, generik yang ukurannya tidak jelas serta normatif seperti bagus, keren, lengkap itu kan subjektif ya, normatif gitu. Mending yang clear-clear aja, misalnya tadi ya karena nanti apa prompt itu diterjemahkan dalam sebuah kode gitu, sehingga kita harus memintanya itu ya harus jelas. Misalnya kalau bisa dispesifikasi, misalnya komponen komponen pop up gitu, pop up pengennya warnanya biru agak transparan gitu. Nah, itu dispesifikasi aja gitu. Nah, tadi ya requirement-nya harus lengkap, tapi tidak langsung sekaligus dalam satu prompt. Pakai sideways aja satu pelan-pelan gitu. Dan jangan, ini paling penting dan saya sering temuin di antara teman-teman yang sering konsul ke saya gitu. Mas, aplikasinya blank atau tidak muncul petanya, banyak errornya. Nah, cuma ngomong banyak error itu ya jangankan AI ya, saya aja yang human gitu, maksudnya banyak error itu apa ya? Error kan bisa macam-macam gitu kan. Nah, sehingga sampaikan dengan jelas kalau nanti ketemu permasalahan gitu. Jangan hanya ngomong peta tidak muncul, blank gitu-gitu. Jadi cari tahu sumber kesalahan errornya ada di mana, entah dari developer option atau konsol di browser atau prompting menggunakan error message yang teridentifikasi. Nah, itu lebih baik lah daripada curhat aplikasinya error gitu. Nah, itu sejauh ini ya apa yang saya sampaikan. Mungkin juga Bapak Ibu banyak yang sudah tahu, tapi mungkin bagi yang baru mau mencoba dan mungkin tertarik nih dengan WebJS menggunakan chatbot, nah nanti boleh boleh begini ya, boleh di tag lah. Nah, oke, saya akan coba demokan ya. Mungkin pertama ini buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama gitu ya, mencoba gitu. Nah, ini saya akan coba, masih ada waktu 30 menit ya, sebelum tanya jawab. Oke, ini boleh dicoba kalau mau prompting ini saya kopas di ini aja ya, di chat ya.
Nah, monggo kalau ini mau coba lihat prompt yang saya buat. Nah, promptnya seperti ini Bapak Ibu. Ini masih kelihatan ya share screen saya ya. Mas Kira aman ya Mas ya? Aman Mas Bram, Belum? terlihat jelas. Oke, siap. Oke. Ini contoh prompting. Jadi tadi ya saya sudah jelaskan. Pertama requirement kita clear nih. Tadi mintanya refresh. Spesifikasi kita full screen, header, ada pop up, layer control, skala, insert, legenda, base map. Minimal itu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, tadi ya paling gampang, apalagi buat kita yang nggak punya pengetahuan eh, coding web ya, pemrograman web, udah mungkin kalau memang datanya nggak banyak atau pakai data dummy dulu, lempar aja datanya dalam bentuk JPG, dalam bentuk dia nanti baca. Ini yang paling basic lah buat kita kita yang benar-benar. Nah, kalau di sini saya pakai ada polygon, ada polyline, sama ada yang point. Nah ini kita nanti prompt lempar semua aja ke ini, ke chatbot kayak gini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini saya buka terus. Nah ini apakah ada input? Mas Bram, izin Mas Bram, terputus sepertinya. Oke, tunggu, bentar. Tes, aman? Nah, sudah aman Mas Bram. Sorry, kayaknya terlalu banyak yang running. Nanti nggak ada masalah yang buka. Oke. Oh, harusnya sekarang udah oke. Nah, saya balik ya promptingnya. Hmm. Oke, ini saya sudah buka tampilan beberapa ini ya, ChatGPT contoh. Ini eh, saya mengidentifikasi gini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan chatbot AI dan kita login dan kita sudah banyak history apa ya, history prompting ya di menggunakan akun kita gitu ya. Itu ada kecenderungan dia lebih pintar merespon dibanding jika kita sama sekali belum pernah gitu. Nah ini contoh ini belum pernah ya, saya nggak login di ChatGPT dan langsung aja nih mentah-mentah gitu ya saya prompting ke sini. Karena ada kemungkinan dia interpretasinya agak sedikit ini ya, tidak tidak sesuai konteks. Jadi mungkin kode yang dihasilkan bisa jadi mungkin nanti masih ada error dibanding jika kita sudah lebih rajin menggunakannya gitu. Nah ini saya baru amati ini akhir-akhir ini, saya nggak tahu apakah memang prompting kita itu digunakan oleh Open AI gitu ya untuk mengembangkan dari ChatGPT ini atau tidak gitu. Tapi saya melihat ada pattern seperti itu. Nah ini udah ya, saya prompt aja lah ya. Nah, nanti kita lihat ya sih seperti apa. Oke. Insert. Nah ini dia kasih nih outputnya ya langsung jadi gitu. Tapi kita harus cek Bapak Ibu. Apakah sudah bisa kita pakai atau ternyata ada problem. Sepertinya sih ada problem. Terlalu simpel nih. Nah ini ya construction jalan Gilgamesh ini minta dipaste sendiri padahal di sini sudah saya kasih di prompt sudah saya kasih tapi dia nggak ini ya nggak ngasih. Nah ini kalau langsung kita mentah-mentah kita pakai gitu ya di ini di HTML gitu ya error datanya nggak muncul gitu. Oke, coba yang lain lah ya. Saya coba Microsoft Copilot deh. Langsung langsung aja. Oke, ya. Yang paling pokok tetap datanya ya Bapak Ibu ya. Asal Bapak Ibu prompting menggunakan data atau requirementnya clear itu nanti pasti dia jadi kok. Nah ini dia pakai pakai apa model yang paling update gitu. Jadi oke dia menghasilkan kita cek. Hmm,
Ini pakai leaflet ya tadi ya. Mungkin kalau nanti ada yang mau pakai open layer bisa. Nah ini dia dimasukkan nih datanya ya. Jalan. Kemudian polygon ini dimasukkan juga. Oke, yang poinnya sudah. Oke, nah ini udah nih. Kita kayaknya aman nih ini. Kayaknya dari copy log nih. Saya coba copy. Hasilnya mungkin bisa pakai VS Code atau yang lain. Monggo silahkan bikin text file. Contoh nih ya. Saya paste. Kemudian saya simpan CSS HTML. Oke, misalnya ini namanya. Oke, Monas ya. Terus kita buka dari browser. Ini struktur hari. Nah, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ternyata oke. Langsung jadi. Jadi ini udah lumayan nih. Sama dia udah ada style, udah ada pop-up. Datanya juga udah ada ini ya. Layer control. Seperti ini. Data titik untuk POI juga sudah muncul. Basement juga bisa ganti. Udah selesai sebenarnya sampai di sini. Cuman tinggal nanti nextnya ini berarti aman ya, anggap aja ini aman. Nah, berarti nanti di prompt berikutnya tinggal Bapak Ibu pengennya apa. Tuh, jadi tinggal di prompt lebih lanjut aja. Nah, ini nanti saya coba deh untuk prompting lebih lanjut ya, tapi kita lihat dulu ini udah oke oke. Styling misalnya nanti mau diganti-ganti bisa. Nah, sebelum ke yang lebih lanjut, mungkin gini ya, saya ingin tunjukkan bahwa oke nih saya udah punya web.js sudah jadi gitu. Tapi kan ini masih diaksesnya dari ini ya, dari desktop, dari lokal gitu kan. Bagaimana kalau saya ingin mengonline kan gitu, ingin biar dilihat banyak orang. Nah itu banyak sih caranya. Paling simpel sih kita bisa pakai GitHub ya. GitHub. Aduh. Contoh ini, nanti setup akun GitHub kita nanya ke AI, atau nanya Google gitu. Tapi gampang kok, nggak susah. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya repo gitu di GitHub itu sebenarnya udah selesai, kita tinggal upload aja tadi add file, upload file yang ini ya, yang tadi dibuat dari AI misalnya ada email seperti ini. Masih tadi nah mas ini ya. Oke, commit change. Nah udah ini udah ada satu kode, ini dia nanti diproses dulu untuk database-nya mungkin beberapa menit gitu ya, 1, 2, 3, 4 menit gitu. Nanti kalau sudah bisa ditampilkan secara online gitu. Jadi nanti bisa misalnya Bapak Ibu nggak punya resource untuk hosting WebJS bisa pakai ini sebagai alternatif. Tapi ini sebenarnya tidak didesain untuk komersil ya. Jadi layanan yang diberikan juga nggak powerful amat gitu. Tapi untuk pengembangan kode, untuk melihat hasil kode di web gitu ya, itu saya rasa sudah cukup. Harus kita cek dulu proses deployment-nya. Oke, sudah selesai. Berarti nanti kita ngaksesnya dari mana? Oke, berarti nanti aksesnya seperti ini Bapak Ibu. Brand View 2004. Brand 2004.github.io belakangnya. Terus slash nama reponya, karena tadi nama repo saya itu adalah leaflet ya. Bentar ini. Saya ada kendala laptop bentar ya. Sorry. Tes, Mas Ira masih aman Mas? Siap. Aman Mas Bram, Oh, terdengar. ini laptop saya tiba-tiba nggak mau ngetes. maaf. Takutnya dia mati di tengah jalan nanti.
Oke, saya coba selesaikan dulu ya dengan baterai yang ada. Nanti kalau saya putus di tengah jalan, nanti saya join pakai PC lain. Oh, aduh, sorry, aku pencet lagi. Oke, saya lanjut ya. Tadi sudah sampai di GitHub-nya ya. Nah, ini terus harusnya di mana tadi? Oh, oke. Ini ya nama repo-nya leaflet. Leaflet. Nanti berarti bikin construction website-nya gini. Nama repo, nama akun kita .github.io, nama repo, baru nanti nama HTML-nya tadi berarti mas.html. Nah, kayak gini nih nanti udah, nah dia langsung ini Bapak Ibu langsung aman karena dia ngasihnya dari web ini udah di share kemana-mana, udah aman ini. Ya pasti orang pada bisa buka gitu. Ini contoh ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau memang tujuannya hanya untuk menampilkan data. Nah, nanti dari situ baru pengembangan lebih lanjut Bapak Ibu pengennya seperti apa. Mau dibikin database, mau dibikin fitur macam-macam gitu kan, mau dibikin API bahkan, atau nanti bisa mengkonsum data satelit resolusi tinggi mungkin. Nah, itu bisa di ini loh, bisa tinggal nanti keinginannya Bapak Ibu seperti apa gitu. Nah, ini bisa tadi ya sudah pakai Google Satellite pun bisa, OpenStreetMap juga bisa. Mungkin itu dulu terkait dengan